Acara ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang di wilayah Sungai Cimanuk, Sanggarung merupakan waduk multifungsi atau waduk multipurpose yang melayani untuk kebutuhan air baku, khususnya di Jawa Barat di hilir Waduk Jati Gede, yakni sebesar 3.500 liter per detik. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan irigasi sebesar 87.000 hektar lebih, dan juga untuk pengendalian banjir sekitar 14.000 hektar. Waduk Jati Gede ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dinikmati, yakni tempat dan lokasinya yang akan digunakan untuk kawasan rekreasi. Nah, ini tentunya menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, dan perlu kita ketahui juga bahwa Waduk Jati Gede ini dibangun dalam rangka meningkatkan ketahanan air, meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan ketahanan energi secara nasional maupun regional. Nah, oleh karena itu, tentunya sebagai warga masyarakat Jawa Barat, dan ini tentunya secara nasional juga, mengharapkan agar sustainability atau berlanjutan dari sistem infrastruktur Waduk Jati Gede ini dapat kita pertahankan. Yakni agar nilai manfaat yang dapat kita nikmati sekarang, generasi kita sekarang, dapat dinikmati pula oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, sehingga hal yang menjadi terpenting di sini adalah konservasi sumber daya air daerah aliran Sungai Cimanuk di hulu Waduk Jati Gede ini menjadi prioritas yang perlu dikedepankan kelestariannya. Ya, itu tadi video tayangan tentang Bendungan Jati Gede, dan ternyata pemirsa, Bendungan Jati Gede ini pembangunannya sudah direncanakan sebelum Indonesia merdeka atau sebelum 1945. Tapi kenapa sekarang masih ada dalam proses pembangunan, Pak Dandung? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Yuk, saya langsung ke Pak Yogi. Benar seperti itu, Mbak. Sebenarnya ini kan kita bangun banyak bendungan. Tadi Jati Gede, tadi ada Ragnamo, kemudian yang lainnya gitu kan. Jati Gede kan bendungan yang terbesar setelah Jatiluhur, yang juga udah direncanakan sejak lama. Sejarahnya seperti apa sih Pak? Kok baru bisa terbangun barusan gitu, selesai gitu? Ya, oke, dari Mas Dandung ya. Ya. Dari literatur mungkin yang pernah saya baca, pemikiran untuk membangun Bendungan Jati Gede ini muncul sebenarnya memang tahun 1943. Ini seiring dengan saat itu diresmikannya pembangunan bendung rentang, ya, irigasi rentang saat itu yang mengairi 90.000 hektar. Karena bendung itu kan dia run of river, artinya yang tidak kontinu. Untuk menjamin supaya bisa dijamin di musim kemarau, maka saat itu Belanda memikirkan dengan pembangunan Bendungan Jati Gede. Namun ternyata tidak kesampaian juga. Kemudian dimulailah tahun 63. Kira-kira tahun 63 itu mulai dilakukan suatu reconnaissance study, studi awal kemudian. Dan baru tahun 76 ya, kalau tidak salah tahun 76 detail desain baru dimulai. Saat itu bantuan dari pemerintah Australia ya, SMEC itu baru selesai tahun 82. Kemudian di tahun 82 juga dimulai lakukan pembebasan lahan karena sangat besar sekali saat itu. Bendungan Jati Gede direncanakan dengan bendungan yang tinggi di atas 100. Ternyata rencana genangannya tinggi, banyak, sehingga susah dilaksanakan. Kemudian tahun 96 pemerintahan Pak Soeharto itu kemudian di-drop. Dihapus karena apa? Saat itu kan harga minyak turun, sehingga dari 3 bendungan kandidat saat itu ada 3, yaitu Bendungan Wonorejo di Tulungagung, kemudian Bendungan Jipang di Ngawi, satunya adalah Bendungan
Jati Gede. Dua yang diterut termasuk Jati Gede dan Jipang. Kemudian baru tahun 2004, kemudian review desain dilakukan dengan mengoptimumkan tampungan airnya. Jalannya panjang sekali nih, Pak. Panjang sekali. Ya, kemudian sehingga tampungannya sekarang kan hanya 980, itu pun sudah terbesar kedua. Setelah Jatiluhur. Ya, baru tahun 2007 kita mendapat pendanaan, sementara ini loan dari Cina, sehingga baru bisa kita manfaatkan. Manfaatnya ya itu bisa 110 megawatt, kemudian bisa mengairi 90.000 hektar untuk suplai rentang, jaringan irigasi rentang, juga untuk air baku, walaupun 3,5 kubik ya kalau tidak salah itu. Itu. Pak Firdaus, sebagai dosen nih Pak, melihat proses apa emang engineer kita nggak mampu atau ada kendala lain sebenarnya? Kalau melihat ceritanya kan tadi harus ke sana kemari sehingga akhirnya harus asing yang desain juga gitu. Enggak, saya yakin sekali tidak ada masalah dengan kemampuan engineer kita ya. Hanya kan persoalannya tadi bahwa pertama adalah komitmen dari pemerintah yang waktu itu barangkali tidak sekuat saat ini. Sekarang, Kedua adalah persoalan yang dihadapi tadi itu yang masalah pembebasan lahan. Kenapa? Karena pembebasan lahan ini paling krusial karena menyangkut masalah sosial dan kemudian menyangkut ke ranah politik. Ya. Dari sisi kemampuan engineer kita, saya tidak ragu sama sekali. Kenapa? Karena memang ya Jatiluhur pun kita selesaikan waktu itu ya dengan makanya disebut dengan bendungan Sutami ya. Betul. Ya, Pak Sutami yang sangat ingin sekali gitu. Insist untuk menyelesaikannya gitu. Dan terbukti ya melihat kemampuan engineer kita ketika kemudian pemerintah komit untuk membangun 49 yang baru. Dan tadi dikatakan oleh Pak Bambang itu 3 tahun dikasih waktu, 2,5 tahun diselesaikan. Ini kan sebuah bukti bahwa kita punya kemampuan yang tidak kalah dibandingkan dengan engineer dari luar sana gitu. Hanya persoalannya tadi ya bahwa dibutuhkan komitmen yang kuat. Kedua tentunya kemudian ada persoalan yang diselesaikan terkait dengan pembebasan lahan. Ketiga tadi pembiayaan pendanaan tadi. Ya, kita memang menyadari bahwa fiskal kapasitas kita terbatas sekali. Suka tidak suka kemudian ya kita memang harus membuka pintu untuk masuknya kemudian ya loan pinjaman tadi ya. Yang ini yang kemudian ya mungkin perlu saya luruskan. Kenapa? Karena banyak dikritisi. Belakangan ini terutama mendekati tahun politik bahwa pemerintahan ini kemudian meminjam ya sangat banyak sekali, tetapi ingat ya meminjam tadi itu untuk kebutuhan yang produktif itu sebetulnya memang dibutuhkan. Tidak ada satu negara pun di planet ini yang sukses tanpa meminjam. Hanya persoalannya kalau meminjam tadi kemudian tidak digunakan untuk kemampuan membangun kapasitas produksi kita tadi itu yang kemudian yang salah gitu. Nah, saya kasih contoh. Ya ada 2 mahasiswa saya, yang satu saya kasih uang 10 juta, yang satu lagi 10 juta, yang satu membelanjakannya wisata ke Bali, yang satu lagi beli laptop kemudian lakukan startup bisnis. Ini kan berbeda sekali dampaknya. Ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan saat ini. Oke, Pak Bambang, saya nyambung tadi. Tadi di sini ceritakan proses suatu bendungan sedemikian lama, kemudian tadi disambung Pak Firdaus bahwa enggak kok, kita mampu gitu kan. Dari pengalaman mengerjakan bendungan yang seharusnya 3 tahun ya menjadi 2 tahunan, sebenarnya kan kita menggunakan orang-orang kita sendiri atau justru masih tergantung pada orang lain sih gitu? Bisa diceritakan Pak? Saya kira bendungan ini udah bukan barang asing, khususnya buat BUMN karya. Ya. Tetapi memang kalau kita bandingkan dengan negara luar ya memang miris juga ya Pak. Jadi kita masih terlalu sedikit ya untuk membangun bendungan ini, padahal itu adalah merupakan sumber kehidupan. Jadi kalau kita bicara bendungan yang dikerjakan oleh kami, hampir semuanya dikerjakan oleh anak bangsa. Ya. Mulai dari pekerja konstruksinya, ya, kami sebagai manajemennya, kemudian juga pengawas yang ada di lapangan, ya, kemudian semua resources yang ada di bawah kami semuanya anak negeri. Jadi kita patut berbangga bahwa tidak ada yang sulit dalam kita membangun bendungan. Karena penguasaan ilmu itu memang sejalan dengan apa yang sudah kita laksanakan selama ini, dan knowledge management kami, khususnya para BUMN karya, sangat mumpuni di dalam membangun bendungan. Gitu. Jadi paling beberapa hal-hal yang krusial yang perlu kita perhatikan adalah misalnya kita memastikan timbunan material itu jangan sampai kadar airnya melebihi dari apa yang kita syaratkan. Gitu. Ya tentu harus ada kontrol yang kuat terhadap hal ini. Nah, Pak Yogi, ini kembali lagi nih, ternyata sebenarnya dari sisi apapun nggak ada masalah. Jadi apakah murni memang hanya, tadi Pak Firdaus mengatakan perlu dorongan political will yang kuat sehingga potensi yang sedemikian besar tadi bisa bermanfaat untuk ketahanan pangan, untuk energi dan sebagainya.
Seperti itu nggak Pak kira Pak? Ya, saya kira dukungan semua lini lah yang diperlukan. Kepercayaan dan dukungan, itu aja. Kalau masalah teknis itu hanya rekayasa. Teknik itu mudah sekali. Kemudian sosial juga kalau semua mendukung saya kira tidak perlu ada masalah. Termasuk pendanaan yang disampaikan Pak Firdosali tadi, saya sangat setuju. Pendanaan itu semua juga ada imbal baliknya yang bermanfaat gitu. Yeah. Gitu kan Pak kira-kira. Cuma kan problemnya agak beda Pak kalau kita kemarin ngobrol dengan proyek tol itu Pak. Kan hitung-hitungan mungkin BUMN juga berminat masuk. Kalau bangunan air ini purely kan APBN Pak. Sementara APBN kita juga punya tadi kendala akhirnya tadi Pak dikatakan berhutang gitu. Kemudian berhutang ternyata menjadi debatable juga gitu. Apakah kendala itu juga menjadi problem juga ketika political will juga harus hadir gitu Pak, masalah dana yang tersedia gitu. Ya, kalau dana sebenarnya sekarang sebetulnya pemerintah itu banyak di hutangnya malah hutang dalam negeri. Sekarang kan APBN, iya kan? Dalam sudah 3 tahun ini banyak di APBN aja. Kalau bisa APBN, multi years pun APBN, iya kan? Dimultireskan. Kalau dulu kan enggak. Sekarang dimultireskan. Kemudian kita pakai ada dana namanya SBSN, itu utang syariah itu ya. Itu juga dalam negeri, gitu. Memang ada 1-2 lah yang masih dari. Ya, memang ada. Tapi itulah kira-kira kenyataannya yang ada dan kita memang mau cepat supaya tampungan kita, ketahanan air, kedaulatan pangan, kemudian dan energi itu segera terwujud. Iya. Kalau Ragnamo itu murni APBN Pak ya? Murni APBN dengan yang anggaran 5 mungkin tahun. loan Multi-years. Yang Jati Gede masih menggunakan loan ya. Oke Pak, jadi kita akan diskusi lagi di segmen berikutnya. Kita break sebentar Mbak Ayu. Jadi memang tantangannya sebenarnya sudah ada jawabannya. Tinggal political will ini yang perlu dukungan semua pihak. Kira-kira seperti itu. Kalau bisa disimpulkan artinya nggak ada banyak masalah dalam pembangunan bendungan gitu ya. Betul. Lalu bagaimana nanti strategi sumber daya air untuk rakyat? Mirsa, kita akan kembali usai jeda.